Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vivi Septianti dengan NIM 001 dan Devi Nurrahmawati dengan NIM 002. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Insani. A. Pengertian manajemen. Berikut beberapa pengertian manajemen. Yang pertama, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ilmu atau bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain atau the art of getting done through people. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Pengertian manajemen yang terakhir yaitu manajemen juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajemen yang diikat dengan kode etik dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Dari beberapa pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan yaitu manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia maupun non-manusia, sehingga bertujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. B. Pengertian sumber daya manusia. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia itu sendiri atau SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. C. Pengertian manajemen sumber daya insani atau MSDI. Manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia dengan baik. Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia itu sendiri, makhluk, dan seluruh alam semesta. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. D. Konsep dan tantangan manajemen sumber daya insani atau MSDI. Tantangan yang pertama yaitu tantangan eksternal. Dari tantangan eksternal ini berupa 1. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat. 2. Keragaman tenaga kerja di Indonesia bersifat terbatas, terutama perbedaan berdasar jenis kelamin dan usia. 3. Globalisasi dari sudut manajemen sumber daya insani mengharuskan dilakukannya usaha antisipasi. 4. Peraturan pemerintah. 5. Perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Yang terakhir, yaitu kekurangannya tenaga kerja yang terampil. Tantangan yang kedua yaitu tantangan internal. Tantangan internal ini berupa 1. Posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. 2. Fleksibilitas. 3. Pengurangan tenaga kerja. 4. Tantangan restrukturisasi. 5. Bisnis kecil. 6. Budaya organisasi. 7. Teknologi. 8. Sertifikat pekerjaan atau SP. Yang ketiga yaitu tantangan profesional. MSDI memerlukan staf manajemen sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, dan tingkat pendidikan tertentu dan pengalaman. Staf manajemen sumber daya manusia dituntut bisa
memahami operasi keseluruhan perusahaan, baik operasi internal maupun operasi eksternal. Supaya dapat memberi kontribusi yang efektif, staf manajemen sumber daya manusia harus memahami masalah-masalah operasi di samping memiliki keahlian khusus meskipun fungsinya hanya sebagai pendukung. Tantangan yang keempat yaitu tantangan internasional. Dunia bisnis sekarang sedang dilanda globalisasi. Dalam aspek pemasaran, perusahaan melihat pasar luar negeri. Untuk alasan efisien dan efektivitas dalam mendapatkan beberapa faktor pendukung seperti ketersediaan tenaga kerja yang murah dan bahan baku, maka proses produksi dipindahkan ke luar negeri sehingga banyak perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri. Yang kelima adalah tantangan dan perubahan kebijakan kepegawaian. Keadaan dan perubahan lingkungan eksternal seperti tenaga kerja, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi dapat mengakibatkan masalah tenaga kerja yang besar dan kurangnya tenaga kerja terlatih. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat terjadi akibat perubahan ekonomi. Untuk mengantisipasi masalah tersebut dilakukan cara A. Meningkatkan fleksibilitas kerja. B. Mengembangkan tenaga kerja yang tersegmentasi. C. Meningkatkan penggunaan subkontrak dan agen tenaga kerja eksternal. Tantangan yang keenam adalah tantangan perubahan-perubahan cara kerja. Akibat dari perubahan faktor-faktor lingkungan, strategi, atau kebijaksanaan organisasi untuk mempekerjakan pegawai telah berubah, yakni dengan mengkombinasikan antara pekerja permanen, kontrak, dan pekerja luar untuk mengatasi hambatan-hambatan dari terbatasnya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Perubahan-perubahan dalam cara kerja seperti dengan diterapkannya flexible working hours, job sharing, career break, sabbatical, home working, annual hours, dan part-time. Pendekatan manajemen sumber daya insani. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanis. Yang kedua, pendekatan paternalis. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Adapun kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan di atas sebagai berikut. 1. Pendekatan mekanis. Mekanisasi atau otomatisasi yaitu menggantinya peran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Keuntungan yang didapat, pekerja semakin terampil dan efektivitas semakin besar. Kelemahannya, pekerjaan memberi rasa bosan bagi pekerja, mematikan kreativitas serta kebanggaan dalam bekerja semakin berkurang. Terjadi pemindahan pekerjaan dari manusia ke mesin. Pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sebagai berikut. A. Pengangguran teknologis. B. Keamanan ekonomis. C. Organisasi buruh. D. Kebanggaan dalam pekerjaan. 2. Pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalistic approach, manajemen sebagai pengarah bawahannya, dan para bawahan diperlakukan dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang baik, bawahannya dianggapnya sebagai anak-anaknya, sehingga mengakibatkan karyawan menjadi manja, malas, dan mengakibatkan produktivitas kerja menurun. 3. Pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini lebih menekankan pada hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai dan membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi dua arah atau two-way traffic dan umpan balik atau feedback yang positif. Fungsi dan tujuan manajemen sumber daya insani. Fungsi MSDI meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, evaluasi kinerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Sedangkan tujuan MSDI adalah sebagai berikut. Tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan yang terakhir tujuan individual. G. Peran manajemen sumber daya insani. Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam manajemen. MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan yang sejenis. 7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi karyawan. 9. Mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal. 10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.